Lampiran 1, kaum muslimin dan Al-Quran, menghafal dan pembacaan Al-Quran. Dalam bab 4 telah diperlihatkan bahwa bentuk paling awal dari proses interaksi antara generasi pertama Islam dan kalam ilahi adalah penghafalan wahyu-wahyu yang diterima Nabi. Bentuk tulisan Arab ketika itu secara teknis dikenal sebagai skripto, yang lebih merefleksikan dirinya sebagai alat untuk memudahkan hafalan, telah menunjang proses pemeliharaan berbumdai ke dalam dada manusia. Bahkan terminus technicus yang digunakan untuk menunjukkan proses pengumpulan wahyu yang diterima Nabi, yakni Jamul Quran, juga mencakup hafalan sebagai salah satu kandungan maknanya. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Belakangan ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintah Khalifah Utsman, komisi yang dibentuknya diketahui oleh Zaid bin Sabit juga telah memanfaatkan dada-dada manusia, yakni hafalan, sebagai sumber kodifikasi samping sumber-sumber tertulis lainnya. Setelah penyebar luasan salinan-salinan kodifikasi resmi Al-Quran ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis. Bentuk scriptio factiva yang digunakan ketika itu untuk menyalin Al-Quran memang menyulitkan orang untuk berpijak semata-mata pada teks dalam bacaan Al-Quran. Lantaran kelemahan scriptio factiva, sebagai ulama mengungkapkan laporan lainnya bahwa ketika Utsman mendistribusikan salinan-salinan mushaf resminya ke berbagai wilayah utama Imperium Islam, ia juga mengirim sejumlah qurra menyertai salinan-salinan ini untuk mengajarkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut bagaimana membaca teks resmi Al-Quran secara tepat. Tetapi kisah semacam ini tentunya tidak sejalan dengan keberadaan ragam bacaan kanonik atau Lectio Vulgata, yakni bacaan 7, serta ragam bacaan non-Utsmani. Jika Utsman telah melakukan kebijakan tersebut, tidak mungkin muncul perbedaan bacaan yang relatif cukup banyak di antara berbagai kawasan Islam ataupun dalam tradisi bacaan kanonik itu sendiri. Bahkan seperti ditunjukkan dalam bab 9, dalam kasus tertentu bacaan-bacaan kanonik juga telah menyimpang dari teks Utsmani. Menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut pertamanya, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Sebagian kaum muslimin bahkan meyakini bahwa verbum dei telah disampaikan secara oral oleh Jibril yang menjelma secara visual pada Nabi. Penyampaian oral wahyu di sini barangkali masih ditafsirkan bahwa Nabi memang secara aktual mendengar kata-kata wahyu, tetapi dalam pengertian mental, bukan akustik, karena agen wahyu Jibril dan suara wahyu itu bersifat internal baginya. Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan berbagai upaya Nabi dalam mendorong penghafalan wahyu-wahyu yang telah diterimanya. Salah satu di antaranya adalah riwayat Utsman bin Affan bahwa Nabi pernah bersabda, "Yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya." Nabi sebagaimana diberitahukan juga mengirim para sahabat untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran di berbagai daerah. Setelah perjanjian Aqabah, Mus'ab bin Umair misalnya diutus Nabi dari Mekah ke Madinah untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran pada orang-orang Islam di kota itu. Nabi bahkan menyarankan kepada umat Islam untuk mempelajari Al-Quran dari Ibnu Mas'ud, Salim, Mu'adz, dan Ubay. Al-Quran sendiri memberikan rangsangan senada kepada pembacaan dan penghafalannya. Menurut jumlah sarjana Muslim, permulaan wahyu disampaikan kepada Nabi adalah perintah untuk membaca. Dalam Nabi diperintahkan mengikuti pembacaan Al-Quran. Dijelaskan bahwa pewahyuan gradual Al-Quran dimaksudkan agar Nabi dapat membacakannya pada manusia secara bertahap. Menurut kemampuan penerimaan mereka ketika Nabi membacakan Al-Quran pada halayak ramai, Tuhan membuat penghalang antara yang beriman dan tidak beriman.
Pengikut-pengikut Nabi mendengar pembacaan Al-Quran diminta untuk mendengar secara hikmat dan menyimak secara seksama agar beroleh nikmat Tuhan. Mereka diperintahkan pembacaan bagian-bagian terbunda Al-Quran di dalam sholat. Perintah ini secara jelas memotivasi kaum muslimin untuk menghafalkan Al-Quran. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.